Rambutnya kenapa nangkring gini sih? Oke lah, bodoh. Oke, hari ini gue akan kasih tahu kalian tentang satu teknik teman-teman yang bisa kalian gunakan dalam trading. Dan ini teknik simple banget dan juga kalian bisa ikutin ini dengan modal yang sangat kecil. Tapi teman-teman, ini adalah video untuk beginner. Jadi kalau misalnya kalian sudah merasa pro teman-teman dan gak butuh video seperti ini, silahkan kalian skip aja ya. Dan juga semua yang gue sharing di sini tuh hanya sebetulnya kebutuhan untuk edukasi. Jadi sebenarnya kalian harus kaji lebih dalam dengan teknik trading kalian sendiri ya. Dan ini bisa jadikan referensi. Mungkin kalian lagi buntu ya, video ini bisa membantu kalian ya. Dan sebelumnya teman-teman, gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen trading tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sediakan di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapetin double deposit. Oke, dan double depositnya itu bisa kalian gunakan untuk tambahan sebagai trading margin. Oke. Kenapa harus pakai Okta? Karena Okta transparan ya, dan kemudian WD Depotnya juga mudah, serta dia punya aplikasi yang powerful sekali namanya Okta Trade. Di situ ada fitur AI yang mana kalian gak usah gambar-gambar lagi yang namanya candle pattern dan segala macam, pakai AI aja langsung ke detect ya. Dan juga ada fitur yang namanya Space. Fitur Space ini membantu banget buat kita para retail trader karena isinya itu adalah informasi yang sangat penting terkait dengan makro, news, dan juga ada juga namanya referensi signals juga ya untuk namanya kripto, namanya XAUUSD, Forex atau apapun itu. Oke, kalian bisa cek aja, download aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, kita langsung ke layar di sebelah sini. Gua menggunakan TradingView ya sekali lagi. Dan teknik ini sangat simpel sekali. Kita namain apa enaknya? Gua namain hari ini adalah tekniknya pagar ombak ya. Wih, di pagar ombak nggak tuh? Kurang keren kalau nggak gede. Pagar ombak. Nah, oke. Teknik pagar ombak ini ya. Pagar ombak. Nggak, sebenarnya ini nama ini tuh cuma buat kalian gampang inget ya. Tapi basicnya itu sebenarnya adalah price action juga ya. Yang kalian butuhin teman-teman ya, ada sebetulnya cuman ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah ini, yaitu adalah trend line ya. Ini garis ini line, ini trend line di sebelah kiri sini. Yang kedua itu adalah sebuah indikator yang namanya exponential moving average. Caranya gampang, kalian tinggal indikator, terus kalian ketik moving average kayak gini. Terus kalian pilih yang eksponensial. Terus sesudah kalian klik itu, kalian ke setting, kalian ubah ke 55. Ingat teman-teman, harus ikutin ya 55. Kalau ditanya kenapa bang, keren aja kembar 55. Enggak ya, jadi itu ada hitungannya teman-teman ya. Salah satunya adalah Fibonacci number. Yang kedua itu range kurang lebih selama 2 bulan lah. Oke, 2 bulan candle. Sorry, bukan 2 bulan, 55 candle ke belakang ya, atau 60 candle. Oke, kalau di daily yaitu baru jadi 2 bulan. Nah, terus yang terakhir adalah ini sebuah indikator lagi namanya volume. Ya, caranya ketik volume ke indikator ya, volume seperti ini. Kalian pilih aja yang basic volume seperti ini. Oke, itu adalah yang kalian butuhkan. Ya, cukup itu aja. Nah, caranya gimana? Simple ya. Karena namanya sekali lagi pagar ombak ya. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian cari ombaknya ya. Ombak apa tuh bang? Di sini emang ada ombak. Ya, misalnya ya di time frame apapun ya. Ini kalian mau pakai tergantung entry-nya. Kalau misalnya kalian mau entry M5, pakai M5. Kalau pakai entry di M15, pakai M15. M30, pakai M30 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini gue contohin pakai M5 aja biar gampang. Ombak itu maksudnya apa? Gini loh, harga itu kan bergerak naik turun ya. Dan gue menganalogikannya pergerakan naik turun tuh kalian bayangin seperti ombak teman-teman ya. Kalian lagi di pantai di Bali gitu ya, kalian lihat ada ombak jalan. Kalau ombak tuh jalannya kan kadang kecil, kadang besar gitu ya. Terus kecil lagi, banyak yang kecil, tiba-tiba ada yang besar kayak gitu. Nah, harga juga seperti itu teman-teman ya. Dia bergerak dalam sebuah tren yang naik gede gitu, terus turun kecil, naik lagi, turun kecil. Nah, ini namanya gua namain ombak. Makanya kalau kalian pernah denger orang bule gitu pada ngomong riding the wave kalau misalnya trading, ya itu wave itu kan ombak ya. Ya seperti itulah ya. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah cari ombaknya. Cara cari ombaknya gimana? Kalian tinggal menggunakan exponential moving average ini. Itulah fungsinya ya. Jadi kalian lihat ketika exponential moving average ini menghadap ke atas dan harga berada di atasnya, berarti ombaknya lagi naik teman-teman ya. Nah, jadi kalian lihat, oke, berarti kalau misalnya ada seperti ini aplikasi pagar ombak ini bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak begini nih, moving average-nya datar begini ya,
itu nggak bisa ya, jadi karena dia tidak ada tendensi ya, dan harganya nge-cross atas bawah gini, ini nggak bisa dipakai, jadi kalian langsung skip aja gitu ya. Nah makanya ini cocok untuk pemula. Kenapa? Karena gue pengen pemula itu fokusnya kepada tren ya, otomatis dengan ombak ini itu kalian bisa gunakan sebagai tren. Oke. Nah sebaliknya kalau misalnya lagi turun kayak gini nih ya, EMA-nya tuh menghadap ke bawah terus harganya di bawah, berarti ombaknya lagi turun. Oke. Nah itu cara kalian cari ombak, berarti kalian sudah tahu ya. Nah, gue ambil contoh misalnya di sebelah sini ya, ombaknya naik nih ya teman-teman ya. Oke, kalian sudah, katakanlah kalian sudah menemukan, oke bang, gue sudah dapat ombaknya lagi naik nih. Terus apa yang gue lakukan berikutnya? Berikutnya yang kedua adalah kalian bikin pagernya. Makanya gue bilang itu adalah pagar ombak. Caranya gimana? Kalian lihat ketika dia mulai harga turun seperti ini, itu kan dia melakukan retracement. Atasnya kalian bikinin pagar teman-teman ya, seperti ini, shred. Ya. Nah, kayak begini, cukup kayak begini ya, bikinin pagar seperti ini. Nah, terus teman-teman, yang kalian perhatiin berikutnya itu adalah ketika dia menembus ombak ini, sebetulnya itu sudah kalian bisa entry ya. Sebenarnya kalian bisa entry seperti itu. Jadi ketika harganya nembus ombak seperti ini, ya seperti nembus pagarnya seperti ini adalah trigger kalian entry. Ingat ya teman-teman, harus tembus dan harus close di atas pagar yang kita buat ya. Jadi kita bisa entry di sini, kemudian stop loss di bawah sini. Risk reward ratio-nya 1/2 ya, kita incer sekarang 1/2. Kenapa? Karena sekali lagi modal yang kita gunakan modal kecil, jadi kita harus cepat-cepat bisa gimana caranya membesarkan kita punya capital atau kita punya equity ya teman-teman. Nah caranya adalah dengan risk reward ratio 1/2 seperti ini. Oke. Nah seperti itu. Nah terus volume ini gunanya apa bang? Volume ini gunanya untuk mengkonfirmasi ya apakah break ini itu valid. Nah contohnya di sebelah sini, ketika dia break teman-teman ya, ketika dia melakukan break seperti ini, seret kita lihat, oh ternyata volumenya itu ada peningkatan. Kenapa gue bisa bilang peningkatan? Nah di volumenya ini kalian bisa lihat, kalian tarik seperti ini ya. Nah volume yang terjadi pada saat, kok gini sih? Nah kayak gini maksudnya ya. Nah pada saat dia break di sini, kita lihat volumenya juga ternyata spike teman-teman ya, break ya. Kalian jangan bandingin sama sebelumnya, kalian fokusnya ke sini aja nih. Pada saat dia break, di sebelah sini volumenya juga menunjukkan adanya lonjakan yang signifikan, bahkan dia hampir 2 kali lipat dari rata-rata candle sebelumnya ya. Nah itu adalah fungsi dari volume indikator ini, yaitu untuk mengkonfirmasi apa yang sudah kalian lihat di ombak ini gitu ya. Nah ini kalau kalian mau lakukan ya teman-teman, gua clear lagi ya, kalian mau lakukan cara ini seperti ini ya, ini sama nih. Ini lagi ada di atas ombak, harga sudah di atas. Oke, kita tinggal bikinin pagernya. Bikinin pagernya, dia break di sebelah sini. Kalian bisa kunci entry di sebelah sini. Taruh stop loss di sini 1/2 ya. Nah, ini kena lagi gitu ya. Begitupun juga yang turun ya, yang turun atau ombak yang ke bawah seperti ini ya. Ini juga bisa ya. Caranya sama aja. Kalau ketika kita lihat sudah dia mulai menukik ke atas, kita bikinin aja pagar-pagar seperti ini. Kalian bisa lihat ketika dia break di sini, kalian bisa kunci sell di sebelah sini, short position sebelah sini dan sebelah sini. Nah ini ada yang nanya nih nanti pasti, bang kalau misalnya range-nya kecil tuh gimana? Ya nggak apa-apa, tetap ya. Ini kan sama kayak ini contohnya ya. Ini kan range-nya kecil ya, jadi kalau misalnya kalian lihat ini pergerakannya tuh kecil. Justru makin kecil gini makin enak. Kenapa? Karena stop loss-nya semakin sempit ya. Jadi nggak apa-apa. Ini bisa tetap digunakan ya. Nah kalau misalnya kalian lihat nih, dia sudah bikin agak lebar seperti ini ya, kalian mau ngambil minornya bisa ya. Di sebelah sini nih kalian mau ambil minornya nih, kalian bikin seperti ini ombaknya lagi, bisa aja ya. Kalian bisa entry di sebelah sini, kemudian taruh di sebelah sini, risk reward ratio 1/2. Tetap aja teman-teman ya, tetap kena gitu ya. Sebelum walaupun akhirnya dia naik ya, tapi tetap kena di bawah gitu ya. Nah terus teman-teman, kalau kalian mau ambil gedenya, majornya, ini pun bisa ya. Kalian bisa, oh saya mau ambil majornya nih, kita lihat shred. Oke, ombaknya meledak di mana? Oh meledaknya di sini nih. Ya udah kalian bisa, ini kan break dan close ya. Terus walaupun candlenya belum confirm nih ya, candlenya malah lebih rendah, ya itu intinya gini, kalian tetap boleh entry tapi resikonya nambah gitu aja kalau kalian nggak confirm sama volume ya. Contohnya seperti ini, stop loss harus di atas, di ujung ya, kemudian kalian taruh risk reward ratio 1/2 ya, kurang lebih seperti ini ya. Seperti itu teman-teman ya, teknik pagar ombak yang sangat simple dan kalian bisa gunakan dengan modal yang kecil ya, asal kalian rutin ya, kalian tetap disiplin cari ombak. Ingat ya, stepnya cari ombak, bikin pagar, pada saat break lihat volumenya. Udah seperti itu, kalian terapkan,
pasti dalam 1 bulan equity kalian akan naik. Dan ini cara simple sekali. Orang bule juga ada yang gunain, trader yang cewek itu. Kalau misalnya kalian suka seliweran di FYP, trader cewek bule, viral, keren, top. Dia pakai cara seperti ini juga. Oke, itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat. Thank you sekali lagi. I'll see you in the next video. Bye.